Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ayah bunda semua insyaallah dimuliakan oleh Allah, para orang tua, guru-guru mulia yang berkesempatan hadir, ketua mushola beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita atau kami dari Bikar Maghriban bisa bertandang ke Mushola Darussalam ini. Itu yang kedua kalinya melanjutkan materi atau kajian kitab Safinatun Najah yang kami bahas belakangan ini, Ibu, dalam rangka mengajari para kawan-kawan biker tentang cara wudhu, sholat, air, dibahas dari bab awal, dari tentang bab air, bab wudu, bab sholat dan seterusnya. Dan alhamdulillah kemarin malam Rabu, malam Kamis yang lalu di Masjid Al-Iqmal kami baru saja membahas tentang makruh-makruh wudu atau hal-hal yang diragukan. Sekarang kita lanjut di halaman ke-24, pengertian tentang niat. Faslun niyatu qasdu saya muqtarinan bi fi'li wa mahaluha qalbu wa talaffuzu biha sunnatal waqtuha indal ghusli awal juz'in minal wajhi wa tartibu alla yukhadimu udwan ala udwin. Ini yang terakhir, ya. Kemarin kita bahas bab niat, sudah kan kemarin, ya. Jadi niat itu qasdu saya muqtarinan bi fi'li, menyengaja berbuat sesuatu bersamaan dengan gaweannya. Jadi kalau berwudu itu Bapak Ibu, maka niat itu terletak pada saat mencuci muka, bukan mencuci tangan. Karena bab yang wajib pertama kali dicuci dalam wudu adalah ghuslil wajhi, yaitu mencuci muka. Jadi waktu nyuci tangan kita belum niat, hanya mengucapkan bismillah. Waktu air nyampak di muka baru kita nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghar ala jami'il badani lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesia boleh, sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil dari tubuhku. Baik, kita akan melanjutkan ke bab air. Faslul ma'u qalilu wa kasiru. Al qalilu ma'duna kullatain wal kasiru kullatani fa aksara qalilu yatanajasu bi wuqu'in najasa fi wa in lam yataghayyar wal ma'ul kasir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rihuhu. Jadi air sebenarnya terbagi menjadi dua, ya. Ma'ul qalil wa kasir. Jadi air Bapak Ibu sesungguhnya terbagi menjadi dua, air yang banyak dengan air yang sedikit, ya. Air banyak sama air yang sedikit, air sedikit sama air yang banyak. Apa air sedikit itu? Air sedikit ialah air yang belum mencapai 2 kula. Sementara air banyak ialah air yang sudah mencapai 2 kula. Berapa Ustaz 2 kila itu? 2 kula itu mencapai kurang lebih 245 liter. Atau mencapai kurang lebih 217 liter menurut Al-Habib Zain bin Smith. Kata Habib Zain bin Smith 217 termasuk 2 kula. Ada juga yang mengatakan 245 liter. Menurut Al-Habib Zain bin Smith cukup 217. Dalam ukuran wadah, kira-kira wadah itu berukuran 62,4 cm, 62,4 cm, 62,4 cm. Ukuran 2 kula yang mepet, ya, yang tipis. Kalau nak agak tidak was-was, 1 meter ke sini baknya, 1 meter ke sini, 1 meter ke dalam. Kalau nak 62,4 tadi terlalu ngeres, ya. Tapi 60 cm maksudnya, ya, 62,4 cm. Jadi kalau nak ngambil aman 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, 1 meter ke dalam.
Kalau baknya macam itu berarti dia termasuk yang dua kula. Kalau di bawah itu berarti termasuk air yang sedikit. Air sedikit jika kejatuhan atau terkena najis dihukumi air mutanajis, sekalipun tidak berubah. Sedangkan air banyak jika kejatuhan najis, tidak dihukumi air mutanajis kecuali bila berubah salah satu dari rasa, warna atau bau. Jadi air sedikit jika kejatuhan najis dihukumi sebagai air mutanajis, Bu. Contoh, ibu punya bak 50 cm, 50 cm, 50 cm. Kalau perumahan rata-rata kecil kalau, masuk agak maju dikit biar kasih jalan. Jadi kalau perumahan kadang-kadang rata-rata dia pakai bak plastik kan. Bak plastik itu kecil itu, dikit tak nyampe 2 kula. Tahu-tahu ibu lihat di bawahnya dia ada termasuk najis, misalnya dipesengi oleh cicak. Walaupun bau, warna dan rasanya tidak berubah, maka air itu sudah termasuk mutanajis, tidak boleh dipakai berwudu. Kecuali kalau dia air banyak, jika kejatuhan najis tidak dihukumi air mutanajis, kecuali bila berubah salah satu dari rasa, warna atau baunya. Itu caranya. Jadi kalau ibu punya bak semeter, ibu jengok ada tai cicak, ibu jengok warna banyunya tidak berubah, ibu cium tidak berubah rasa baunya, ibu cicip rasanya tetap banyu pam tulah, sedot baik kotorannya. Kotoran cicaknya disedot, buang, airnya pakailah berwudu. Boleh itu. Macam-macam air. Pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Apa itu air suci mensucikan? Air yang boleh diminum dan sah dipakai untuk mensucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya. Contoh, air hujan. Hujan tadi deras ibu tadai langsung dari langit, bukan dari seng. Kalau dari seng ada tai tikus, ada najis apa yang dia nyampak di pucuk nian. Ibu tadai pakai baskom, ibu tutup pakai wudu. Boleh itu. Ustaz kalau hujan tak usah nadai lagi, langsung wudu lah baik, basing kau lah. Cara lah hujan, kamu masuk nadai banyak melok basah lah, langsung lah wudu Ustaz. Sudah wudu lah lagi hujan. Wudu sah, air hujan dipakai untuk berwudu. Lalu yang kedua air laut. Air laut, misalnya ibu lagi ke Bangka naik jet foil. Tahu-tahu di pinggir sungai ini kapal nyandar, ibu nak solat, ibu ngambil banyu di laut pula, boleh. Walaupun air laut agak masin, tambah kecap manis. Biar tidak masinian. Ibu wudu dengan air laut ini tadi diperbolehkan itu. Lalu kemudian yang pertama tadi air yang jatuh dari langit, yaitu seperti air hujan atau air laut. Yang ketiga air sumur. Air sumur itu air yang suci mensucikan. Jadi ibu bapak gali sumur, keluarlah mata air dari alam, lalu ibu semen, lalu ibu wudu, boleh itu. Makai derek misalnya, timbon. Ibu taruh, bapak taruh di pinggir sumur. Nah, kita ni kadang-kadang caronya yang salah. Banyunya benar, tapi caronya yang salah. Ngapa Ustaz omong ke caronya yang salah? Jadi waktu kita timbo, naik ke di pinggir sumur, tangan kita ni masuk ke ember. Itu yang tidak boleh. Kaget terhukum airnya mutanajis karena dia sudah berubah, tak nyampe dua kula. Maka cara makainya sudah diderek, naik ke bibir sumur, ibu tumpahkan airnya dikit-dikit. Atau orang dua sikok numpahkan, ibu bawa wudu, bapak bawa wudu. Boleh. Kalau kamu nak main kobok langsung, jangan maki timbo, ibu bapak langsung masuk sumur. Ya ini kan cerita ke masalah wudu. Masalah kamu nak mati urusan itu. Anak tidak bahas itu, Ustaz mati masuk sumur. Ya maksudnya kalau kita ni kan bahas wudu, itu berejo mungkin makin tanggo, Mungkin ibu dikebat ke di tali itu wudu dulu, kapan sudah wudu tarik lagi dari ke pucuk,
Kalau motor Ihsan tidak terderek, kami main patah mesin dereknya. Jadi kalau dia diderek pakai timbo, dipucuk tidak boleh lagi dikobok itu air sumur. Lalu air es yang sudah hancur kembali. Ternyata air es Pak, ada es balok Kalau kita beli di Asgab yang balok besar-besar itu, cair dia jadi banyu. Boleh pakai wuduk, boleh. Asal tahan. Belum dicampur sirup tapi, mau dicampur sirup kerupuknya semut gigi kamu jadi. Ini es marjan dia aja. Lalu kemudian air embun. Air embun, boleh itu dipakai untuk berwuduk. Dan yang terakhir, air yang keluar langsung dari mata air. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Al-Anfal ayat 11. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawab Rasul, air laut itu suci lagi mensucikan, bangkainya halal dimakan. Riwayat 5 ahli hadis. Menurut keterangan Tirmizi, hadis ini sahih. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya bagaimana hukumnya sumur Badoa, beliau berkata airnya tidak bisa dinajisi oleh suatu apapun. Ini dalil wuduk dengan air sumur tadi. Kalau hadis 5 ahli hadis tadi yang kata Tirmizi hadis sahih itu dalil berwuduk pakai air laut. Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan air atau sifatnya yaitu suci mensucikan adalah sebagai berikut. 1. Berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Posisinya sudah berubah, sudah berpindah. Yang kedua, berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam. Dia kan tidak ngalir. Banyak lebih dari 2 kula, tapi terendap di situlah dia. Ini perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan air atau sifatnya yaitu suci mensucikan. Jadi dia walaupun terendam, butek, dia tetap sah. Suci mensucikan karena perubahan air tidak menghilangkan keadaan air atau sifatnya yaitu bersifat sebagai suci mensucikan. Makanya kalau kamu di Masjid Mahmudiyah Suro, itu ada kambang besar di samping masjid itu. Kolam besarnya. Dulu katanya itu kolam itu ada iwaknya. Diisi iwak oleh Kiai Haji Delamat. Kiai Haji Delamat itu yang nunggu Masjid Suro. Dulu Kiai Haji Delamat ini ceritanya waktu beliau meninggal dunia, ceritanya baik, aku dak katik juga belum hidup waktu itu. Masih jero perut emak aku, masih proses sekali. Kiai Delamat ini Bu, dulu dikuburkan di Simpang Suro. Tahu tak kamu Simpang Suro? Yang nak ke Musinam itu nah, karena ada simpang itu, ada masjid itu kan, Masjid Muhammadiyah. Itu masjid tua itu Pak, setelah Marogan, Masjid Agung, Masjid Muhammadiyah itu masjid tua di Palembang itu. Dulu Kiai Delamat itu dikubur di di tengah-tengah simpang itu. Waktu nak pelebaran Masjid Suro, pejalan Tangga Buntung, jenazah ini kuburan ini nganggu jalan posisinya Pak. Nganggu jalan sehingga kemudian terpaksa dibongkar, nak dipindahkan. Sekarang dipindahkan di depan, di arah depan Masjid Muhammadiyah itulah, arah depannya itu. Jadi nak dipindahkan. Subhanallah waktu dia digali kuburannya nak dipindahkan. Jenazah ini kapan dia masih utuh, Pak. Kalau orang soleh, wali Allah. Keanehan yang kedua, ketika nak diangkat, tak katik yang bisa ngangkatnya. Jenazah Kiai Delamat ini berat. Sampai dalam cerita diceritakan ada salah satu jamaah pergi ke Masjid Merogan, nemui Kiai Merogan waktu itu. Nemui Kiai Merogan, ya anak belum hidup yang jelas, 114 tahun, tidak salah Kiai Merogan tuh haulnya kemarin. Jadi nemui Kiai Merogan, ngelapor, Kiai, itu Kiai Delamat, nak dibongkar kuburannya, pas diangkat jenazahnya tidak bisa terangkat. Lalu sekian banyak uang usaha ngangkatnya tidak bisa. Akhirnya dalam cerita Kiai Merogan pakai ketek. Dulu kan Palembangnya sungai Galo. Dulu kan aku kan di Masjid Agung Bu tinggal. Ibu kami itu kalau nak ke Masjid Agung itu dikelilingi sungai. Kiai Merogan dulu kalau nak sholat Jumat, kalau zaman dulu kan di Palembang ini mana ada sholat Jumat cak kita di masjid ini ada kate. Sholat Jumat itu cuma sikok di Masjid Agung.
Kalau zaman bingen. Kalau yang benar tuh sebenarnya macam itu. Makanya dalam satu desa, Bu, Pak, ya dalam satu kampung ada namanya masjid jami. Apa namanya jami itu? Jumat, masjid Jumat, masjid yang dipakai solat Jumat. Kita ni tak berlomba-lomba bangun masjid sekarang. Ada be masjid ni bertemu buntut. Sini masjid, belakang situ masjid. Ada tak jika? Ada tak aku nak nanya? Ada tak? Ini masjid, belakang sini masjid pula. Ada tak? Itu nak berjalan ke arah Pusri. Tempat kami kayak nak ceramah arah sana. Masjid bertemu tembok, bayangkanlah kamu. Cuman gara-gara apa pengurus masjid ini tak doa dengan pengurus masjid ini. Bayangkanlah Pak. Di Talang Kelapo mak itulah juga jemaah ribut, ada masjid bertemu masjid juga. Lagi ada Pak penjelasan dalam kitab Safina ini. Hati-hati kamu. Kalau solat di masjid yang berdekatan. Karena di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, kalau suara masjid luar itu kedengaran sampai ke masjid kita, bertempur khutbah misalnya, ya tak? Khutbah sana masuk ke masjid sini, khutbah sini masuk ke masjid sana. Kalau keduluan wong sana solat, yang solat di masjid ini tak sah hukum Jumatnya. Balik ke rumah harus ngulang zuhur lagi. Makanya anak kalau anak khotib, anak dengar dekat masjid itu ada masjid wong yang masuk, 5 menit be anak khutbah. Pokoknya anak dului. Karena kalau keduluan dia yang solat, maka khutbah di sini Jumat di sini gugur. Di dalam kitab Safina ini dijelaskan. Nah, wong ni tak ada ngerti soal ini. Yang penting bangun-bangun baik ego pribadi. Cak kau baik pacak ngurus mobil. Pacak juga kami dibangun. Bangun pacak ngisinya. Siapa? Ngisinya tu siapa nak ngisinya? Kalau bangun pacak kalau wong bangun masjid. Tapi nak ngisi apa ke semua wong bisa ngisinya? Nah itu yang jadi masalah kemudian. Jadi singkat cerita, datanglah Kiai Merogan, Pak. Datang Kiai Merogan ke Simpang Suro. Begitu dijenguk sama Kiai Merogan, Kiai Delamat dibawa kan lagi dikubur. Kiai Merogan cuma dikit bae ngomong. Mat, bangun mat, orang nak pindah ke jalan. Mat, angkat. Kami pindah ke. Kami uang nak melebar ke jalan. Sudah angkatlah kata Kiai Merogan. Diangkat, terangkat, Pak. Itulah hebatnya kiai zaman bingen itu. Tauhidnya itu luar biasa. Keyakinannya itu luar biasa. Waktu Kiai Merogan diadang oleh, pernah tak kamu dengar aku cerita? Kiai Merogan diadang di Monpera, dia nak pergi sholat Jumat. Dulu Monpera itu tempat Belanda itu, Pak. Monpera itu. Tahu tak kamu Monpera? Bu, tahu tak Monpera? Kamu ni berputar di Lama Abang inilah. Keluar situ lah, Monpera. Masjid Agung, depan Masjid Agung. Monumen penderitaan rakyat itu. Monpera itu dulu tempat Belanda itu, Bu. Orang Belanda itu di situ sarangnya. BKB, tempat yang ditunggu oleh tentara-tentara BKB sekarang. Itu kan Pak Belanda kan dulu. Belanda dulu di Monpera itu dulu, sekarang banci ngisinya. Iya banci kalau sekarang. Kamu cobalah sana malam-malam. Apa? Waktu Kiai Merogan lewat situ, Kiai Merogan lewat Monpera dipanggil sama orang Bando. Kiai, sini. Kiai Merogan kan punya falsafah di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya 2 masjid dibangun Kiai Merogan, dua-duanya pinggir sungai. Masjid Lawang Kidul dengan Masjid Muaraogan, Marogan. Masjid Muaraogan itu pinggir sungai. Lawang Kidul maju dikit sebelah sana. Kalau dari sini masuknya darat dari Pembaru. Pernah tak kamu ke Masjid Lawang Kidul? Tak pernah kamu lalu. Ibu-ibu pernah tak ke Lawang Kidul kamu? Nah, payah cerita ini lewat. Besok nak semayang saya sekali bapak salat Jumat kamu tu sana. Pembaru dekat rumah sakit Pembaru tu maju dikit sebelah kiri itu masjid bangunan Kiai Merogan itu yang bangun. Sama pinggir sungai juga. Dua-dua masjid dibangun pinggir sungai. Kata Kiai di mana ada air di situ ada kehidupan. Yo kata Kiai Merogan. Belanda ini nyuruh anak buahnya ngembek dogan. Opsir belah dogan ini. Ngapo Kiai? Ngapo kata orang Belanda itu. Kalau di dalam air ini ada kehidupan, kan di dalam dogan ini ada banyu, kata opsir Belanda ini, company ini tadi ya. Kalau memang kata Kiai dalam air itu ada kehidupan, berarti dalam dogan ini ada iwak. Apa jawab Kiai Merogan? Iya, ada. Bayangkanlah kamu, hebat tak keyakinan. Iya ada. Opsir belah. Begitu opsir ngebek pedang dibelah dogan tadi, Pak, dalam cerita.
Begitu terbelah dogan, banyu keluar, ada iwak seluang. Kepai. Itu kehebatan wong zaman wingen. Ngapo makanannya bagus, tidak makan barang haram. Apalagi tidak ada makan barang subhab, apalagi barang yang haram. Gawenya berzikir, berwirid. Bukan cak kita, kedikit nyekel HP ngomong ke wong. Kedikit megang HP ngomong ke wong, duduk dikit ngerumpi ke wong. Makanan tadi lama itulah tak beres galau bulau. Makanya hati kita ni keras untuk menerima kebaikan, sulit. Apa makanan kita sudah terkontaminasi bu dengan makanan-makanan riba, makanan-makanan yang pokoknya hancur lah. Subhanallah, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu cerita Kiai Dalamat, Pak. Itu luar biasa dia punya keyakinan. Nah, di Masjid Mahmudiyah itu ada kambang kolam. Dulu Kiai Dalamat miara iwak di situ. Jadi Kiai kalau dia nak berwudu, kabarnya dulu nurun ke kaki kan dia ada cak tangga Pak kolam itu. Kapan dia nurun ke kaki, iwak ni marak galau Pak. Besar iwak ni. Kolamnya di semen, tapi besar memang, lebih lebar dari musola kamu ini. Waktu Kiai Dalamat meninggal, sikok lagi tak katik iwak itu. Jadi waktu Kiai Dalamat meninggal, kabarnya kolam itu dikuras wong, nak dibagusikan, nak disemen, sekarang di keramik kalau sekarang kolam itu. Kapan dikuras, sikok lagi tak katik. Iwak yang besar-besar tadi yang biasa dikumpul oleh Kiai Dalamat. Itu hebat Kiai, kalau uji wong dulu piaruan Kiai itu. Sama dulu Masjid Mahmudiyah berapa tahun yang lalu ada ulo nyampak dari pelapon. Pulau Sabo. Pernah tak kamu dengar ceritanya? Sudahlah kamu ni ke sana lah, tak pernah dengar ceritanya tidak pula. Di Masjid Mahmudiyah itu, sekarang lagi dibenari pelapon. Jadi ada pecah kubah wong nak masuk solat Jumat itu, Bu, Pak. Wong lagi solat duha jam 8 pagi. Ulo nyampak dari pelapon. 7 meter apa 8 meter panjangnya. Pulau Sabo. Kalau nak pikir cara hidup, kalau nak dipikir cara akal, dari mana ulo baca pucuk pelapon sebesar itu? Iya kan? Nyampak ke bawah, orang lagi solat Jumat, waktu nak ditangkap orang, dia naik ke kubah tempat orang biasa berkhutbah itu, dia berputar ngeliling ke badannya di tungkuan kubah itu, di pucuk. Lama orang ngambil itu. Tak tahu aku kabarnya di mana ke ulo itu. Itu informasinya juga, kabarnya uji wong itu piaruan Kiai Dalamat dulu. Jadi kiai-kiai zaman dulu Masya Allah luar biasa. Cara hukum akal mana lah? Cak kamu nak pelapon kamu ni ada ulo. Mungkin tak? Mungkin tak? Tak mungkin bu. Kalau ada tikus menggalilah pucuk ni kena keluduk lah, tak keluduk. Ada ulo di mana? Pacak berpendap di pucuk pelapon. Besar ni ulonya bu. Besar. Orang lagi solat duha jam 8 apa setengah 9 nyampak ulo itu langsung naik ke pucuk. Itu Masya Allahnya. Nah, kalau dia kambang besar macam itu, walaupun dia karena tergenang banyunya, walaupun dia berubah keadaan air itu, sifatnya tidak hilang, tetap dia suci mensucikan. Makanya boleh dipakai berwudu di situ. Lalu kemudian berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang. Yang tadi saya omong di Mahmudiyah ada miaroi iwak dalam kambang itu. Ini tetap tidak berubah sifatnya. Berubah karena tanah yang suci, begitu juga segala perubahan yang sukar dihindari, misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu, maka dia tidak merubah sifatnya, yaitu tetap suci mensucikan. Lalu selanjutnya, air suci tetapi dia tidak mensucikan. Apa itu air suci tapi tidak mensucikan? Hukum asalnya adalah suci, tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu. Yang termasuk di dalam bagian ini adalah 3 macam air. Jadi ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Bu, Pak. Apa itu air yang suci tapi tidak mensucikan? Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci, selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, air teh dan sebagainya. Jadi air kopi, ibu buat kopi, nah ini suci mensucikan airnya, karena airnya ini suci mensucikan. Dari mana Ustaz tahu air suci mensucikan? Karena dia dari mata air.
Ada tulisan di sini. Dari mata air. Air mata air tadi termasuk air suci mensucikeun. Ya. Dan terus terang, ana ini ceramah dari tahun 2000, Bu. Sekarang 2021, 21 tahun ana ceramah. Belum pernah ana ninjuk minum botol sebesar ini. Cangkir mak ini. Nih yang terus terang, 21 tahun ana sudah ceramah. Wong ninjuk ana paling air gelas, air mineral gelas. Besak-besaklah 600 mili. Di sini 2 liter. Mati. Bacalah untuk 3 hari ini. Simpan dulu ini. Ada artinya tuh. Luar biasa berarti musola kamu ini. Maksud aku. Iya uang nganjuk cangkir. Paling cangkir kecil. Ini no. Ini tutup cangkir es jeruk. Ini sebenarnya. Tapi banyak putih isinya. Ini air suci mensucikan aturannya. Tetapi kemudian dicampai gula. Dinjuk teh. Dibuatlah teh manis, maka tak bisa lagi dia dipakai untuk berwudu karena sifatnya sudah berubah. Sudah warna putih sudah berubah menjadi air teh. Jadi air teh, kopi, susu tak boleh dia dipakai wudu, Bu. Walaupun misalnya ibu sedekahan muat teh banyak, kalau di dusun kan muat teh makin terum. Wong kalau di dusun sedekah, muat teh itu makin terum. Walaupun dah habis minumannya, teh itu tak boleh dipakai berwudu karena dia sudah bercampur. Asalnya air suci, tetapi dia tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah bercampur seperti air teh, air kopi dan air sebagainya. Lalu yang kedua, air sedikit kurang dari 2 kula yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, sementara air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Jadi dia tu banyaknya sedikit, tidak nyampe 2 kula, sudah dipakai untuk buang hadas tadi, atau menghilangkan najis. Sementara air itu, air sifatnya dia tidak berubah, tetapi dia tidak bisa lagi dipakai. Kenapa? Karena dia tidak bertambah, tetap macam itulah. Posisinya tetap kurang dari 2 kula, maka air ini tetap tidak bisa dipakai. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan. Seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu. Nira. Yang manis itu dibelah keluar banyu. Tak boleh itu dipakai berwudu. Atau air kelapa. Dogan. Lagi ada katik banyu, ibu beli dogan. Kamu belah, kamu pakai wudu. Tak boleh. Tak boleh. Lemak lanjut. Batu es baik. Njuk sirup. Tambah susu. Ngiler juga. Lalu kemudian air dari perasan buah dan sebagainya. Jadi termasuk tebu misalnya. Tebu kan ada banyunya. Apa diperes rebut keluar banyu. Kamu pakai wudu tak boleh. Tidak boleh. Maka ini tergolong sebagai air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga, ada air yang terkena najis. Hukum aslinya suci tetapi kemudian menjadi najis. Air yang termasuk dari bagian ini ada 2 macam. Satu, air yang sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya tetap najis. Yang kedua, air yang terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula. Maka tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan air najis. Dan kalau air itu banyak berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Bagaimana sabda Rasul SAW, air ini tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali bila berubah rasa, warna dan baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Dalam riwayat lain, apabila air mencapai 2 kula tidak dinajisi oleh suatu apapun. Riwayat 5 ahli hadis. Jadi kalau air itu mencapai 2 kula, 217 liter tadi 217 liter, 245 liter. Menurut Habib Zain bin Smith tadi 217 liter atau 245 liter. Kemasukan tai cicak tadi misalnya, ibu cukup buang tai cicaknya, Bu. Sepanjang bau, warna dengan rasanya tidak berubah. Tapi kalau dia dipesingi oleh cicak sudah banyak atau sudah tai tikus berkumpul di situlah banyak, warnanya sudah agak kekuning-kuningan, ibu cicip juga rasanya sudah agak masam, maka jangan lagi dipakai wudu. Berarti air itu tidak sah lagi. Itu termasuk air yang
terkena najis. Lalu kemudian yang keempat, air yang makruh. Apa air yang makruh itu? Airnya sah dan boleh untuk bersuci, akan tetapi hukumnya makruh. Air tersebut ialah yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian. Air ini makruh kecuali air yang terjemur di tanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang bisa berkarat. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian wahai Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Riwayat Baihaqi. Jadi kenapa Rasul memakruhkan kita berwuduk dengan air yang terjemur? Kalau zaman bingen, zaman dulu, ibu-ibu banyak nadai banyu make derum. Derumnya kan kalau wong zaman dulu jarang bu mandi ni make betul-betul tidak kita kamar mandi ni. Kan terbuka kan ada derum baik. Derum ini tersinar oleh matahari langsung. Sementara derum ini sifatnya bekarat. Air itu bu tidak bisa dipakai untuk bisa dipakai berwuduk, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena kata Aisyah, Rasul ngomong banyu yang terjemur dari bencana yang berkarat tadi, kalau dia terjemur bisa menyebabkan penyakit sopak. Tahu tak kamu penyakit sopak tu? Panu. Makanya zaman bingin dulu galak panuan kan, karena kita mandi dari banyu yang terjemur, belang. Sopak itu penyakit belang. Jadi kalau kita galak mandi dengan air yang berkarat, maka dia akan menimbulkan penyakit belang, Pak. Makanya dimakruhkan oleh Rasul. Artinya jangan kita gawekan menjemur air di bejana yang berkarat, kecuali bejananya terbuat dari emas atau perak. Walaupun kamu jemur tidak apa-apa, paling hilang baik. Hilang, Pak, dari emas syukur berapa? 5 juta sekarang ni emas. Kamu punya wadah dari emas, selesai. Kalau ibu-ibu dulu, orang tua zaman bingin, jangan main-main. Ibu aku dulu, kan tusuk konde. Kalau dia habis mandi, rambutnya kan dibuntel-buntel kan, cucuknya pakai konde kan. Kalau orang tua-tua zaman bingin, minta maaf bu, yang dicucuk ke di sini ni emas, konde itu dari emas. Kalau pakai baju kebaya, baju yang orang bingin tu kan tak katik kancingnya itu. Mana ada kancing? Baju-baju orang zaman bingin, ibu-ibu. Kalau muda-muda tidak terti kamu. Kalau yang ibu-ibu ini, bapak-bapak, ingat tak kamu? Nenek kamu dulu. Mana ada yang berkancing bajunya, pakai peniti. Mangkung zaman dulu tu banyak anak tu mudah terbuka bajunya ni. Ngapusan kau tahu. Peniti. Ibu bapak tahu tak kamu? Penitinya tu itu dari emas. Iya, makanya dulu waktu ibu kami meninggal, maknya abahku meninggal. Yang pertama kali kami cari itu tadi kondenya, penitinya emas galau itu. Bukan budak zaman sekarang ngawak tas besar-besar macam ini. Kata duit ini buntu. Untuk ada kamera baik. Ngawak kali ibu-ibu kondangan, ngawak tas besar-besar. Gayanya baik itu. Bukalah kamu, mana ada isinya? Paling kipas angin isinya, untuk kipas. Waktu nunggu kondangan tu panas, ya kan? Kalau orang tua bingin ni, tidak pak. Kondenya beda dari emas. Kalau pakaiannya ni cincin, ibu kami tu umur 89 meninggal kalau tak salah. Sampai nak meninggal masih berpakaian emas, cincin. Kalau giginya bu bersih, pendengarannya sampai meninggal tidak berkurang, matanya tidak berkacamata. Bukan aku baru separuh umur dari nenek aku. Baru 43 umur kalau berkacamata. Tak kacamata ni kalau nak nyingok kitab menyingok duit tidak aku masih. Iya menyingok duit masih waras aku Mengapa nak nyingok kitab ini masih agak blur-blur bu. Aku ni kena min 1 aku tak salah. Kecil masih. Cuman kalau tak makin ni pening agak cak berbayang macam itu nah. Nenek aku sampai mati tidak ada pakai kacamata, Pak. Giginya bersih karena dia nginang. Bu, nginang, Bu. Tepak, tahu tak, Ibu?
Kalau budak-budak ni tak tahu, Bu. Mana ngerti kalau aku payah kalau mana budak-budak tak ngerti dia. Sudah san, kau tak ngerti, kau tak tahu. Ya, tepak-tepak itu dikunyahnya daun sorot tu makin mangkonya giginya bersih nian, Pak. Ya, apa namanya? Tembakau itu dibungkusnya kapur siri, dibungkusnya daun siri itu dikunyah. Kamu ni diisep, itu yang galak merusak ini. Ini rombongan diisepnya. Kalau nenek-nenek dulu dikunyah tembakau itu. Ninjoknya kapur itu kan, kapur suruh itu. Ingat, bapak masih tak nginang? Masih terasa? Gigi wong yang nginang itu, Bu, bersih, bagus. Beda dengan yang dihisap oleh rombongan ini, nguning gigi kamu. Dihisap-hisap. Kalau nenek dulu, dikunyahnya. Muntahkannya. Memang abang kalau sudah kumur-kumur cucinya bersih ke. Masya Allah. Sekarang lah katik lagi anak nyari tepak itu. Kecuali aku pernah ceramah kat nikah, dusun apa lama-lamaran. Rupanya adatnya kita tepak itu paling kunyah suruh dulu, Pak, di sini. Aku ada juga masih. Kalau di dusun-dusun tak tahu aku. Kalau di Palembang ini katik lagi rasa aku. Di adonian, Bu, kapur itu dimasuknya di wadah, ditombok-tomboknya, tok sudah halus kapur itu masuknya di daun suruh tadi, daun siri itu. Aku pernah nginang ketemu. Kalau yang seumuran aku ini ketemu kalau, Pak. Yang main ban, main cengkling, main ini. Kalau rombongan tak ketemu lagi ni main laptop kamu ni. Main HP. Maka budak-budak main ini kecil-kecil lah berkacamata. Kalau inilah mainannya. Berhari-hari dari pagi sampai ke pagi. Suruh makan tak baca, dipanggil saro. Kalau kita dulu, Pak, mana ada, mana aku keluar mentu rumah ngambil ban. No, dikeliling ke muter. Ama aku nak pikir lolo juga sebenarnya dulu tu. Kenapa lah ngelinding ke ban, keliling. Tapi sehat badan. Budak-budak zaman dulu kreatif, Bu. Kaling obat nyamuk itu jadi mobil-mobilan. Kamu main tak? Ketemu tak? Bunyi kletek. Kapan ngambil pelepah pisang jadi napang. Kletek. Ingat tak kamu dulu? Muat senapang dari pistol itu, jeder. Yang lebih lolo lagi main tungkupan. Wong singitan dicari apa kau ni? Wong singitan cari biar kan cuma ladas, Pak. Sudah belum? Ladas meyeye dulu. Wah, temu sekarang tak temu lagi anak payu kapan lah lawan laskar ni kita main yeye apa. Ya, pengen juga kalau lama coba je. Iya main dak kocan lu cengkling. Syah. Ladas ni gua. Mengingat-ingat gawe dulu. Sekarang ni lah di lolo kong main ini budak-budak sekarang. Makanya anak kirim santren, Pak, ringam aku gawe ni. Ngucai HP itu, baik. Berhari-hari. Dipanggil dak pacak, disuruh dak pacak, diomongin nak marah, ngapo? Ngerasa terganggu kenikmatannya. Itu rusaknya budak-budak zaman sekarang ini. Nah, anak dulu tertib kalau anak-anak dulu. Senin, Jumat tak boleh megang HP. Dia boleh megang HP Sabtu, Ahad. Karena libur sekolah. Sekarang ni yang jadi masalah sekolah ni daring. Dah baca kita nak nyimpen HP-nya. Mana alasan dia benar ngawe ke tugas. Dah baca kan kita nak ngomong ke nya. Susah. Makanya ya Allah cepatlah sekolah ni ringam juga. Aku nak sekolah ni pening kepala aku. Dulu kan kita kalau pengen kapan lah kita ni libur. Kalau sekolah kapan lah. Sekarang libur tu pening kepala. Dulu tunggu kapan lah libur. Liburnya setahun kau. Ringam pening kepala. Dibuatnya dah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita. Kalau cak zaman dulu. Memang anak pikir-pikir kreatif nian, Pak. Zaman dulu tu memang kreatif nian. Apa imajinasinya tu bermain. Budak zaman sekarang kalau nak mainan beli, tahan ke toko. Kita dulu tidak, buat dewek. Dulu main yang ayam jago, ingat tak kamu dulu ada batang yang ada buah di bawahnya tu. Diadu ke. Kalau balik sekolah tetes main itu. Ya Allah, pengen juga aku ni. Lama ni, Masya Allah. Mudah-mudahan terulang lagi kisah-kisah lama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu bab tentang apa namanya macam-macam air. Jadi mudah-mudahan dengan sudah tahu ini, Bapak Ibu jangan lagi bak di rumah itu lah betul-betul tidak nyampe 2 pula kamu pakai berwudu. Ngapa? Dikhawatirkan air itu menjadi air mutanajis, air yang sudah kemasukan apa namanya najis. Sedangkan air itu tidak sampai 20
2 kula. Maka air itu tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Nak lebih aman, pakailah air PDAM langsung. Paham menurut para ulama itu termasuk air suci mensucikan karena dialiri langsung dengan pipa yang besar. Tetapi dengan syarat sebelum dia diwadai. Kalau dia sudah dimasuk ke dalam wadah, dalam bak, dijengok dulu kadar bakmu. Tapi kalau dia langsung dari PDAM, kamu buka keran, bapak ibu berwudu, itu termasuk suci mensucikan. Atau pakai tetmon, karena tetmon itu 1000 liter. Tetmon di rumah anda 1000 liter, paling kecil 500 lah tetmon itu. 500 lebih dari 245 liter, termasuk air suci mensucikan.